Mantap. Salam alat berat teman-teman. Jumpa lagi ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Paris Francisco. Beliau bertanya, kalau jadi mekanik eskavator, apa harus kuliah dulu apa gimana? Harus kuliah dulu. Sekali lagi, kalau mau jadi mekanik harus kuliah dulu. Harus kuliah dulu. Saya bikinkan konten karena ini lagi rame juga ya. Karena di media sosial itu di Instagram atau di Twitter lagi rame. Ada sebuah lulusan universitas ternama lah ya, mempertanyakan kenapa mereka dan teman-temannya mendaftar itu kalah hanya oleh seseorang yang katanya hanya lulusan SMK dan hanya punya sertifikat katanya itu ya. Lagi rame. Ya, saya akan garis bawahi ya teman-teman ya, setiap penerimaan kan tergantung HRD ya, tergantung yang nerima dia butuh apa gitu. Kenapa dipertanyakan ya kan? Kan itu bukan apa ya? Kayak harus diterima enggak kan? Ya HRD butuhnya apa kan itu yang diterima. Ya nggak tahu lah ya. Oke, tapi gini, terkait kuliah atau tidak ya, ada dua hal yang saat ini yang saya pahami, yang saya tahu mengenai rekrutmen atau penerimaan calon mekanik ya. Ada dua teman-teman ya. Pertama lewat jenjang atau karir atau pelatihan, bukan karir, sorry, training ya, training pelatihan yang disediakan oleh berbagai macam lah. Yang sekarang tuh ada namanya lembaga kursus, bahkan lewat sekolah pun sudah ada SMK jurusan alat berat sudah ada. Kalau dulu teman-teman, zaman saya di 2005 lah, 2005 2006 itu mungkin belum ada ya SMK jurusan alat berat, lembaga kursus juga setahu saya belum ada gitu. Jadi penerimaan mekanik itu adalah disediakan hanya oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu ya. Contohnya United Tractor. United Tractor itu kan kita tahu sebagai distributor mekanik distributor mekanik. Sebagai distributor alat berat gitu. Ada apa, Komatsu, ada Tadano, ada Bomak, ada Scania, ada UD Truck ya. Nah, tentu mereka butuh mekanik. Nah, mereka menyiapkan suatu jenjang karir sendiri untuk para teman-teman di SMK. Bahkan sampai saat ini, ketika dulu magang, sekarang UT School namanya, itu tetap masih mempertahankan anak-anak SMK gitu loh. Anak-anak SMK atau anak SMA yang sederajat ya. SMA itu nggak tahu jurusan IPA apa IPS gitu. Nanti teman-teman UT School komen ya di komentar mengenai kalian tuh lulusannya apa sih gitu, kok bisa masuk UT School gitu. Lewat itu dulu saya lewat magang mekanik sampai 3 tahun ya, ada magang reguler, magang intensif. Selama setahun kita dijajalin basic aja tuh. Jadi ketika kita masuk ke UT atau kan nanti banyak ada Pama Persada untuk mining ya, mereka juga ada menyediakan pelatihan yang nanti akan mereka gunakan sendiri gitu mekaniknya. Yang kedua misalkan kayak Sapta Indra Sejati juga ada Buma tuh, Bukit Makmur, Bukit ya Buma ya, itu ada juga. Terus teman-teman yang di Laketon, Newmont lah banyak ya, itu menyediakan jenjang karir. Jadi kesempatan kita sebagai mekanik, walaupun cuma lulusan SMK, ya bisa jadi mekanik gitu teman-teman. Oke, dan kedua, itu kita lewat jalur mandiri atau bahasa umumnya otodidak. Otodidak itu istilahnya kalau umumnya itu mekanik yang belajar sendiri ya. Tapi sebenarnya perlu dipahami nih untuk teman-teman, tidak ada mekanik yang belajar sendiri. Diakuin atau tidak, dia tetap belajar dari seniornya. 100% saya temukan dari 2015 ya, saya kalau di 2005 sampai 2015 Maret itu, saya berhubungan dengan teman-teman di mining, di tambang-tambang batu bara ya. Di Adaro Indonesia ya ketemu dengan teman-teman PAMA ya lewat jenjang karir gitu. Tapi kalau di 2015 sampai sekarang saya ketemu dengan teman-teman yang di construction, yang di divisi rental gitu, yang misalkan ownernya punya alat sekitar di 10 atau 15, kemudian dia ada mekanik 1-2 gitu. Pada akhirnya mereka menyatakan memang sebenarnya kita belajar dari senior. Dan tidak ada pelatihan yang secara ini dapat kayak teori, kebanyakan ya praktek-praktek aja gitu. Nah itu yang otodidak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman otodidak, saya belajar sendiri Pak, enggak. Sampean belajar dari senior sampean ya, jangan pernah apa namanya tidak mengakui itu gitu. Karena saya pun juga selain saya belajar dididik lewat pelatihan atau training, saya juga belajar dari senior saya Pak. Otodidak itu nanti pada akhirnya adalah ketika kita menemukan problem baru, unit baru, nah itu baru kita otodidak. Tapi selama itu
produknya ya Komatsu, ya kita akan belajar dari senior. Nah, kalau kelebihan kita ikut di perusahaan, belajar, tentu kita akan diarahkan dengan baik. Safety-nya, keselamatannya, lingkungannya. Jadi selain kita diajarin terkait maintenance, terkait troubleshooting, overhaul, remove install komponen ya, kita akan tetap diajari yang namanya keselamatan lingkungan. Gampangannya orang yang dididik ya, dididik dengan lewat pelatihan tersebut, walaupun misalnya pada akhirnya dia udah keluar, udah resign dari PT tersebut, kemudian dia bekerja di rental misalkan di teman-teman di Jawa sana ya, ataupun di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kan balik ke kampung dia bekerja. Itu salah satunya adalah yang membedakan dengan otodidak adalah dia pasti menggunakan APD. Minimal safety shoes ya, dia pakai. Walaupun dia sudah tidak ditambang batu bara, dia tidak ditambang minyak misalkan, atau tidak ditambang nikel, dia cuma di galian pasir, hanya di galian pasir, tapi dia tetap pakai safety shoes, mungkin ya kadang pakai helm. Kecuali kalau untuk teman-teman yang misalkan dari awal memang langsung belajar ke lapangan ya, langsung ketemu dengan mekanik, otodidak, atau sebagai kenek, biasanya itu tidak dipergunakan ya. Ya kadang bekerja menggunakan sandal, kaos juga kaos biasa gitu ya. Tidak pakai sarung tangan dan segala macam. Ini saya bukannya so ini ya teman, tapi ya itu kenyataannya itu. Ya baik atau benarnya teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, selanjutnya kalau kuliah. Kalau setahu saya anak-anak kuliahan ataupun yang lulusan kuliah, mau itu S1 atau S2, yang sering saya temuin ya mereka nggak mau jadi mekanik, Pak. Ngapain saya kuliah jauh tinggi-tinggi kok jadi mekanik gitu. Enggak ya teman-teman. Kebanyakan ya mereka punya jabatan tertentu. Kalau di UT itu mereka menempati jabatan yang cukup tinggi ya di atas mekanik ya, langsung supervisor, langsung technical analysis atau technical officer atau quality assurance ya. Jadi kalau kita bekerja di alat berat itu kan tidak hanya mekanik sebenarnya. Kalau di UT sendiri karena kelasnya udah dealer itu ada minimal 4 superintendent di atas kita gitu. Jadi mekanik itu memang paling bawah yang ketemu bongkar-bongkar alat gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman kuliahlah sekarang yang tinggi teman-teman, pelajari semua sistem alat berat. Nggak hanya Komatsu sebenarnya ya, mau itu Tadano, Bomax, Scania, UD Truck silahkan. Dan setelah Anda lulus kuliah dengan pemahaman itu, ya jadilah orang yang mau berbagi, teman-teman. Ribuan orang yang keluar dari kuliahan, berapa orang yang bisa bikin konten? Berapa orang yang bisa mau berbagi? Kecil sekali. Sedikit sekali kan? Kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena kesempatan itu tidak, atau enggak mereka mungkin ya nggak tahu lah, tapi kenyataannya seperti gitu. Jadi kalau teman-teman yang misalkan tidak masuk ke pelatihan, tidak bisa masuk ke perusahaan dengan sistem pendidikan yang enak ya, kayak Unity Tractor dengan Unity School-nya misalkan, ya teman-teman masih bisa untuk tetap menjadi seorang mekanik lewat jalur mandiri, lewat jalur otodidak, masuk ke perusahaan, misalkan perusahaan rental, ataupun perusahaan construction ya, Galian C, ataupun banyak yang di Jawa Barat ya. Dan di channel The Mechanic hari ini saya terbuka, sudah bisa membuka itu gitu. Ternyata sangat-sangat banyak sekali proyek-proyek yang isinya adalah teman-teman yang bukan lulusan kuliahan. Pertama, mereka tidak masuk ke jenjang karir, istilahnya tidak ada teori dan segala macamnya ya. Dan banyaknya penonton di channel The Mechanic HE itu adalah teman-teman yang dalam tanda kutip ya, ini biasa gitu kan, caranya gimana, akhirnya ya teman-teman bisa nonton. Nah, alasan kenapa saya bikin konten The Mechanic HE itu kesempatan untuk berbagi ilmu saya. Sebenarnya bukan ilmu sih ya, karena gini, kalau ini konten saya yang udah hampir 400 video itu yang ada di YouTube ya teman-teman, itu sebenarnya kalau ditonton oleh teman-teman lulusan, sekali lagi kalau ditonton oleh teman-teman lulusan pelatihan itu yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan ya besar misalkan, itu mereka apaan sih gitu. Ini kan basic sekali menjelaskan fungsi CLSS, ini kan pelajaran yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ternyata teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang ya mohon maaf ya,
yang tidak ikut pelatihan ataupun lembaga kursus, yang tidak pernah diajarin secara teori dari buku dan lain sebagainya, ya menganggap bahwa wah ternyata seperti itu Kang ya, terima kasih, banyak yang berterima kasih gitu ya. Di channel The Mechanic HE sebenarnya ini untuk teman-teman, silahkan teman-teman tonton video-video saya yang lain, udah banyak lah itu, pastilah teman-teman ada gambaran bagaimana menjadi seorang mekanik itu. Pada akhirnya mekanik itu jangan memikirkan penyelesaiannya teman-teman. Mekanik itu bukan penyelesaiannya, bukan. Mekanik itu adalah proses. Ya, jadi kalau trouble A, B, C, D jangan bingung, ini apanya ya? Ini apanya? Enggak. Kita ya normal ngecek dulu, melakukan measurement, melakukan uji coba, pengukuran. Ya, nanti akan ketemu loh ujungnya. Itu karena ini disebut ya hampir ilmu pasti kan. Gitu. Yang saya ajarkan itu bukan berarti low power harus ganti ini, enggak kan. Di setiap video saya pasti men-sharekan proses-proses itu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya ilmu-ilmu yang anak-anak kuliahan itu hampir sama. RCPS yang pernah saya sampaikan, root cause problem solving, itu yang materi untuk mereka-mereka itu, untuk tim expert, untuk tim ahli gitu. Saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan injektor ini rusak, itu bukan penyelesaian, ya, bukan penyelesaian akhir gitu, bukan akar masalah. Injektor rusak, selesai ganti operasi. Baru 2 bulan atau 2 minggu rusak lagi, ganti injektor, bukan. Tahapannya ya kita harus sampai ke ini kenapa injektor rusak gitu. Padahal kita udah genuine dari proses. Nah ini sudah pernah beberapa kali saya sampaikan kan. Nah itu sebenarnya pembeda. Jadi kalau mekanik kita cuma bisa muter-muter baut, ya janganlah. Coba berpikir ke yang lebih dalam lagi, yaitu namanya RCPS, root cause problem solving. Nanti proses yang lain lah teman-teman ya. Oke, jadi intinya teman-teman yang di luar sana ya, jangan bimbang, jangan takut. Channel The Mechanic HE akan ada untuk teman-teman sekalian yang membantu selama, ingat, selama alatnya Komatsu. Di luar Komatsu bukan saya tidak mau bahas, tapi saya tidak bisa bahas ya, karena saya masih saat ini ya, saya masih statusnya masih seorang karyawan. Tidak elok saya membahas produk lain lah. Dan produk-produk lain itu pun kan sudah ada bahas di channel lain ya teman-teman. Jadi silakan kunjungi channel-channel lain. Hargain mereka. Bikin kontennya tidak mudah, Mas. Saya merasakan juga, apalagi teman-teman di sana ya. Ada banyak channel-channel The Mechanic kan, ada banyak channel-channel yang membahas istilahnya maintenance, perawatan, troubleshooting di alat berat ya, di eskavator, di doser, loader. Mereka juga seorang yang baik menurut saya, bisa memberikan ilmunya. Jadi tontonlah semua gitu, jangan sampai Anda membentur-benturkan saya dengan channel lain gitu. Oke? Jadi kembali ke Anda, apakah Anda harus kuliah ataupun tidak? Di akhir video ya, sebenarnya yang ingin saya titip ke teman-teman, di channel saya yang nonton kebanyakan adalah dengan umur 25 tahun ke bawah. Artinya ini adalah masih new, masih baru ya. Bukan penonton yang emang ada yang 50, umur 50 tahun ada, teman-teman, 40 tahun ada, tapi itu bukan sasaran saya. Sasaran saya adalah saya ingin berkenalan lebih jauh dengan teman-teman yang memang masih baru gitu, baru keluar sekolah, baru berpendidikan, baru ya. Bukan mereka yang udah senior. Ngapain senior-senior nonton video saya itu? Nggak usah, Pak. Nggak usah ditonton, Pak. Nanti bakal bikin sakit hati gitu. Ya, jadi untuk teman-teman baru, ada 3 syarat untuk jadi mekanik ya. 3 ini kuncinya ini teman-teman. 3. Pertama, skill. Kedua, knowledge. Ketiga, attitude atau behavior. Skill adalah kemampuan kita yang langsung berhubungan dengan pekerjaan kita. Contoh, saya sebagai mekanik Komatsu, ya saya bisa melakukan perawatan di semua produk Komatsu, bulldozer, eskavator, wheel loader, dump truck misalkan, atau articulated dump truck ya, HM misalkan. Saya bisa melakukan perawatan. Saya bisa melakukan remote install, melepas pasang ban, melepas pasang engine, melepas pasang pompa, dan saya bisa melakukan troubleshooting mengatasi problem low power, error ini, hydraulic overheat. Saya bisa melakukan itu namanya skill. Saya bisa melakukan overhaul ya, pembongkaran pompa, pembongkaran engine, itu skill. Anda harus menguasai nomor 1, itu skill Anda. Pelajari lewat apa ya? Bisa lewat tadi
ikut di media sosial seperti nonton The Mechanic HE, Anda perhatikan, oh ternyata gampang ya. Dulu itu nggak susah, Mas. Saya belajar 2005, 2006, nangis ya. Benar-benar otodidak, benar-benar dari senior diajarin juga ya, tapi masih untung karena saya waktu itu magang reguler lah. Masih ikut-ikut mekanik. Kalau teman-teman yang di luaran, nangis, Pak. Bongkar ini gimana, berapa kali bongkar pasang kan. Sekarang Anda tinggal ngelihat mau bongkar apa, tinggal lihat, perhatikan baik-baik pompanya, oh seperti gini pompa, kan udah banyak di-sharekan kan. Channel The Mechanic HE kenapa sampai saat ini belum sharekan overhaul ya. Ya nanti ada masanya, Mas. Sekarang itu masa maintenance aja perawatan sampai 5 tahun mungkin. Ya. Itu. Jadi kuasa itu Anda akan ahli the master ya, master the master dari produk-produk itu. Sehingga Anda tidak dipertanyakan lagi skill Anda. Pada akhirnya, Anda tidak akan ditanyakan pendidikan Anda apa. Ketika Anda di luar, Anda sudah dihargai Anda sebagai master the mechanic HE ya. Kalahkan the mechanic HE ini yang cuma bisa ngebacot, yang cuma bisa ngomong doang, Mas. Ya, Anda bisa bikin konten lebih baik lah. Itu skill ya. Dan itu nomor 1. Yang kedua adalah attitude. Yang kedua adalah knowledge. Knowledge ini adalah pengetahuan di luar dari skill kita. Ya banyak lah sekarang Google segala macam. Anda bisa tahu mobil, Anda bisa tahu yang lain, teknologi yang lain, ya itu. Kurang lengkap mekanik kalau cuma bisa skill doang, tapi dia tidak punya pengetahuan yang lain, attitude, knowledge itu nggak, kurang pas ya. Biasanya dia mekanik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan gitu ya. Ya karena teknologi terus berkembang gitu loh. Walaupun sekarang misalnya kita ngomong di diesel ya, ada hybrid misalkan ya. Hybrid itu sebenarnya teknologi lama teman-teman ya. Yang terbaru kalau masuk memproduksi engine dengan 2 model. Pertama dia dengan menggunakan hidrogen, sel hidrogen. Bayangin engine-nya pakai hidrogen, gas itu gimana itu. Kedua dia udah menggunakan benar-benar elektrik, engine elektrik. Bahkan ini sudah ada di PC 3000 berapa gitu ya, yang strip 11 yang ada di Kalimantan. Udah elektrik engine-nya. Gimana itu? Ya, kita masih bahas diesel aja masih panjang lebar ya. Itu termasuk dari pengetahuan kita. Teknologi akan terus berkembang. Kita masih belajar cara pengoperasian. Di Freeport mereka udah pakai begini, Mas. Alatnya di mana, dia duduk di suatu ruangan, gerakin. Atau bahkan udah ada anemomeus atau bukan anemomeus ya, apa namanya? Automatic. Jadi di cabin itu nggak ada operator ataupun tidak ada pengontrol, dia by sensor ya. Komas sudah bikin itu. Gila nggak? Nggak ada operatornya, alat tuh operasi sendiri dengan sistem sensor yang rumit lah. Udah bukan elektrik 3 lagi nih, ini elektrik 30 kayaknya itu materinya ya. Iya ya, itu pengetahuan, paham itu semua ya. Itu membedakan kita dengan mekanik yang lain. Jadi skill kita udah jago, knowledge kita udah jago, jadi kita nyambung, kita berbicara dengan siapapun nyambung, mau itu dengan mekanik, dengan di bawah kita, senior kita, dengan manajer kita akan nyambung, karena kita selain punya skill kita punya knowledge. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang ketiga ya, yang ini itu adalah behavior, attitude kita, perilaku kita. Anda boleh jago skill di Komatsu, troubleshooting Anda cuma 10 menit, pengetahuan Anda hebat, Anda bisa bercerita banyak hal, tapi Anda seorang yang tidak disiplin, Anda seorang yang melawan perintah atasan, bahkan ya Anda dalam tanda kutip sebagai yang ya menyalahgunakan jabatan Anda, ya Anda tidak akan bisa diterima juga, teman-teman. Percaya, asli. Hal yang gampang misalkan Anda menolak menggunakan APD, itu kan bagian dari attitude kan, behavior Anda. Kerja perlu otak Pak, ngapain pakai sepatu? Ya di beberapa lokasi aman teman, tapi di beberapa lokasi juga ada ketat, ada safety-nya. Ya kita ngikutin aturan. Ya, kalau dia pakai safety shoes, pakai helm, pakai kacamata, pakai masker, pakai airplug, ya Anda gunakan gitu. Ya itu bagian dari sebenarnya behavior. Apakah kita bisa manut ke atasan kita? Dan ini yang membedakan. Terkait anak kuliahan itu biasanya baru 6 bulan atau setahun tiba-tiba jadi atasan kita kan, sering kan teman-teman, mungkin di teman-teman. Kadang kalau behavior kita kurang bagus akan menentang aja, melawan gitu. Padahal kalau dari segi perusahaan, mau itu orang baru ataupun dari mana, ketika dia menjabat supervisor, superintendent, technical officer, quality assurer, yang jelas di atas kita, ya kita ikutin gitu loh. Itu behavior. Jadi kalau kita bisa bukan rendah diri sih ya, rendah hati gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu aja. Semoga bermanfaat.
untuk teman-teman yang baik itu lewat proses training ataupun proses otodidak, tetap semangat ya, tetap semangat. Yang penting apa? Tetap jaga keselamatan. Sekali lagi, jaga semangat, jaga keselamatan. Itu aja. Dan jangan lupa tetap ngopi.